Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan mempresentasikan tentang usaha kami, yaitu Susu Nyel. Ya, di sini saya Iriansyah Yusuf Suwandana, NPM 1908101060. Saya Muhammad Arifudin, NPM 1908101011. Saya Thomas Hendro, NPM 1908101065. Saya Raffi Bayu Setiaji, NPM 1908101010. Saya Ilham Ainuridana, NPM 1908101099. Ya. Pertama, langsung saja untuk mempresentasikannya. Yang pertama ini bab 1 pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan di sini terdapat latar belakang. Latar belakangnya kewirausahaan, entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dalam kehidupan. Visi tersebut berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Dan hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi dan risiko atau ketidakpastian. Dan di sini visi misi dari kelompok kami adalah yang pertama visi yaitu menjadikan susu nyel sebagai minuman berbahan susu yang digemari konsumen dan dapat diterima di segala kalangan. Dan misinya yang pertama mengutamakan konsumen dalam rasa dan kenikmatan. Yang kedua, memberikan kenyamanan dalam hal apapun kepada konsumen. Bab 2, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu proses pemasaran. Dengan melihat banyaknya peminat susu murni, usaha ini akan menjadi usaha yang sangat menguntungkan karena belum banyak yang mempunyai usaha susu ini di daerah ini. Yang kedua yaitu produk. Produk susu murni ini mempunyai hasil produksi dengan banyak variasi campuran buah-buahan dan dicampur dengan jelly. Kemudian harga. Penentuan harga dari susu nyel ini ditentukan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan saat produksi. Berikut adalah harganya. Untuk susu nyel sendiri tanpa jelly, yaitu dibanderol dengan harga 7.500 per botol. Untuk yang menggunakan jelly, yaitu 9.000 per botol. Kemudian distribusi. Untuk distribusi susu nyel ini tidak melewati rantai distribusi atau agen. Bahan baku yang didapatkan langsung dari petani sapi perah, kemudian diproduksi oleh kami sendiri, dan kami jual langsung kepada konsumen. Untuk promosi, dalam hal promosi ini kami menggunakan promosi media sosial, khususnya contohnya itu Facebook, WA, dan Instagram. Untuk strategi pemasaran, yang pertama produk kami unik karena terdiri dari susu murni dan campuran rasa buah-buahan serta jelly. Yang kedua, harga kami dengan menu variatif dengan cita rasa yang unik tapi dengan harga yang terjangkau bagi kalangan masyarakat di sini. Untuk tempat sendiri kami tidak memiliki tempat yang permanen, dengan kata lain usaha kami dapat dijalankan kapanpun dan dimanapun. Untuk analisis SWOT, strength atau kelebihan yaitu menu variatif, harga terjangkau, bahan baku segar. Untuk weakness atau kelemahan yaitu produk kami belum dikenal, keterbatasan dalam pengiriman jika dapat pesanan dari luar kota. Peluang dari usaha ini yaitu susu murni dengan varian rasa buah belum banyak yang menjualnya di Surabaya, sehingga dengan adanya usaha susu ini diharapkan dapat menarik masyarakat Surabaya. Untuk trade, pengambilan bahan baku yang cukup jauh dan muncul pesaing baru dalam usaha yang sama dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Ya. Bab 3 yakni aspek teknik dan produksi. Di sini menjelaskan tentang cara pembuatan dan bahan-bahan dari susu murni sendiri. Dan di sini bahannya adalah 2 liter susu sapi murni, 30 gram bubuk jelly, 10 saset perasa makanan, dan 1 liter air. Dan cara membuatnya, yang pertama, masak susu sapi hingga mendidih, kemudian angkat. Yang kedua, masukkan jelly dalam panci, tambah air secukupnya dan perasa makanan, lalu masak hingga mendidih dan diamkan sebentar. Ketiga, siapkan botol kemasan, lalu masukkan jelly tadi yang sudah masak dan tunggu hingga sedikit mengeras. Yang terakhir ini masukkan susu ke dalam botol dan susu siap disajikan. Dan bahan di sini untuk pembuatan 10 botol susu. Dan di sini alat yang digunakan ada kompor, panci, spatula, baskom,
gelas takar corong. Dan di sini sudah ada keterangan umur ekonomis, harga, jumlah kuantitas yang diperlukan. Ya, selanjutnya yakni lokasi usaha. Lokasi usaha kami masih dalam media lingkungan online karena keadaan pandemi ini yang masih ada. Dan kenapa kami milih online? Yang pertama tadi karena pandemi belum berakhir dan dapat dijangkau di seluruh lokasi karena menggunakan internet. Yang terakhir ada proses bisnis. Sejumlah proses bisnis yang dilaksanakan oleh Susunyal Group. Pada bagian ini dijelaskan secara rinci proses bisnis yang berlaku. Pihak eksternal yang terlibat dalam proses bisnis Susunyal ini adalah yang pertama pelanggan yang datang untuk membeli produk dan mendapatkan pelayanan. Yang kedua yakni pemasok atau supplier, yakni perusahaan atau individu yang menyediakan bahan baku, peralatan dan barang-barang yang dipakai untuk proses produksi. Kemudian untuk bab 4, aspek manajemen dan SDM. Pertama, yaitu 4.1, struktur organisasi. Pada umumnya itu dalam menjalankan bisnis usaha diperlukan strategi dan rencana agar bisnis itu berjalan dengan baik dan berkembang. Agar hal tersebut dapat tercapai, kami membutuhkan tenaga kerja yang terorganisir dengan cara membuat suatu organisasi kecil dalam bisnis. Bentuk organisasi pada Susunyal sendiri adalah organisasi fungsional, yang berarti dibentuk atas dasar fungsi masing-masing bagian atau kelompok dalam menjalankan tugasnya. Karena anggota Susunyal ini owner pemiliknya dari bisnis, struktur organisasinya tidak terlalu banyak. Struktur organisasi dari Susunyal meliputi owner pemilik, bagian produksi, bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Yang kedua adalah job description. Ya, yang pertama ada owner, ringkasan pekerjaannya itu pengendali atau pembuat keputusan tertinggi dalam organisasi. Yang kedua ada bagian produksi. Ya, pekerjaannya bertanggung jawab menangani hal-hal yang berkaitan dengan produksi atau dapur. Yang ketiga ada bagian keuangan. Ringkasan pekerjaannya bertanggung jawab dalam hal-hal akuntansi. Dan yang terakhir bagian pemasaran yang bertanggung jawab dalam marketing atau pemasaran. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Untuk mengorganisir antar organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan sebuah sistem aplikasi membantu. Dan aplikasi yang kita pakai adalah yang pertama aplikasi keuangan, yang kedua ada sosial media seperti Line, Instagram, dan juga WhatsApp. Lanjut. Selanjutnya bab 5, aspek keuangan. Yang pertama, rencana anggaran pengeluaran. Untuk alat, yakni panci, gelas takar, spatula, corong. Sini saya tidak cantumkan kompor karena menggunakan milik pribadi. Dan totalnya adalah 52.000. Selanjutnya, pengeluaran untuk bahan baku, yakni 2 liter susu sapi murni, 15 gram bubuk jeli, 10 saset perasa makanan, 1 liter air, label stiker, 10 botol kemasan, totalnya 42.000. Di sini kita memproduksi 2 kali, totalnya 84.000, ditambah dengan biaya alat 52.000, dan biaya gas 5.000. Dan untuk brosur, kita tidak cantumkan harganya karena kita promosinya melalui media sosial. Dan total pengeluarannya yakni 141.000. Untuk yang kedua, analisis break-even point atau BEP. Yang pertama, perhitungan BEP per unit. Harga jualnya 7.500 per botol. Dan ada yang menggunakan jeli 9.000 per botol. Terus total biaya tadi 141.000. Perhitungannya yakni P kali N. P itu harga jual dan N ini
adalah untuk berapa unit terjual untuk digunakan balik modalnya. Ketemunya yaitu 19 botol. Laba bersih setelah BEP. Total penjualan non-jelly 7.500 dan total penjualan plus jelly 9.000. Jadi totalnya per produksinya 82.500. 82.500 dikurangi biaya bahan baku 45.000 dan biaya lainnya 5.000. Jadi total laba bersihnya 32.500. Untuk yang selanjutnya, analisis arus kas. Pada tanggal 7 November, kita membeli alat-alatnya. Tanggal 8 November, kita membuat produksinya susu botolnya. Dan kita lanjut ke penjualannya dimulai tanggal 10 sampai 16. Ini waktunya seminggu karena bisa basi. Untuk selanjutnya produksi yang kedua, yakni tanggal 17 November. Dan untuk penjualan yang kedua kita mulai tanggal 19 November. Sekian. Ya, dan ini adalah dokumentasi dari produk kami sebagai bukti fisik untuk penjualan. Ya, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.